Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama Islam itu satu dan wajib ditegakkan oleh umat muslim. Bahkan sudah diwasiatkan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi dan Rasul selanjutnya. Agama merupakan pokok dari akidah dan ajaran iman yang bersumber kepada kitabullah azza wa jalla. Untuk itu bagaimana menegakkan agama Islam bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kita akan membahasnya dalam Risalah. Ya, dan seperti biasa sudah hadir bersama saya pagi ini Bapak Din Syamsuddin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Din, kita akan membahas tentang temanya kali ini adalah tentang menegakkan agama. Tentu tujuan hidup kita dalam membangun Islam ini adalah membuat agama semakin kokoh. Nah, menegakkan agama sebenarnya artinya sebenarnya apa ya, Pak? Ya, sebenarnya istilah ini terinspirasi dari surat Al-Bayyinah, kalau tidak salah ayat 5 ya, ayat 4. Surat yang diawali dengan kalimat lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya itu. Ini disebut surat lam yakunil. Ya. Di ayat itu ada satu penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang itulah agama yang tegak. Maka judul menegakkan agama dalam arti bagaimana kita menampilkan, menunaikan, melaksanakan kehidupan beragama sebagai orang beriman, beragama dengan agama yang tegak, bayin, kuat, kokoh, tegak. Jadi lebih mengandung arti bagaimana kita nih kaum beriman, umat Islam ini di dalam beragama Islam ini, tapi secara tegak sehingga keberagaman kita itu tegak. Gitu. Sebenarnya tolak ukur agama Islam itu tegak atau tidak itu dilihat dari apa ya, Pak? Nah, tentu tadi ayat yang sudah kita mulai kaji tadi itu. Jadi yang pertama itu beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian wa yuqimus sholat wa yu'tuz zakat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang tegak. Tapi tadi ada kata mukhlisin ala kuddina hunafa, dengan penuh kehanifan. Kata hanif ini merupakan predikat seorang muslim, pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan musliman. Saya ini adalah seorang muslim yang hanif. Hanif mengandung arti berpegang teguh pada kebenaran. Kalau sudah menyangkut kebenaran, dia tidak ragu-ragu lagi. Tidak ada kompromi, tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada skeptisme. Itulah hunafa. Tapi kehanifan mengandung arti juga punya komitmen kepada kebaikan. Jadi kebenaran dan kebaikan. Bagaimana dia menyebarkan kebenaran itu untuk memberi kebaikan, menebar manfaat bagi orang lain. Jadi kriteria pertama tadi beribadat kepada Allah dengan ikhlas, dengan satu sikap batin yang hanif, condong kepada Allah. Segala sesuatu itu dia arahkan antene hatinya, antene kesadaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kehanifan. Dan kemudian berpegang teguh pada kebenaran dan kebaikan tadi itu. Baru menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jadi kalau kita lihat ya tiga itu sebagai pilar ya. Jadi tiga pilar dalam kita menegakkan agama. Dan kalau kita lakukan itu oleh seorang muslim, seorang mukmin, muslimah dan mukminah, maka dia telah beragama secara tegak dan dia telah menegakkan agama. Iya, saya dengar sendiri yang sering saya dengar ini juga bahwa barang siapa melaksanakan sholat artinya dia sudah menegakkan agama karena sholat merupakan tiang agama. Tanggapan Bapak? Itu dalam hadis itu. Sholat itu adalah tiang agama. Bagi yang telah menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan bagi yang merusak sholat, meruntuhkan sholat, dia telah meruntuhkan agamanya. Itu tidak salah. Tapi dalam konteks ayat tadi itu tentu Al-Quran ya lebih tegas lagi. Tidak hanya menegakkan sholat, harus juga berlanjut pada menunaikan zakat. Jadi hablum minallah, kuat, sholat,
tapi hablum minan nas, berbagi pada sesama juga harus jalan. Cuma di surat Al-Bayyinah tadi itu diawali ya beribadah kepada Allah ada ikhlas, sikap batin yang ikhlas. Dalam beragama tanpa pamrih, bukan karena ingin dilihat orang, ya. Bukan karena ingin dihargai oleh manusia lain, dia menunaikan ibadat ini. Tapi semata-mata ikhlas pada Allah, hanifan, hunafa, dengan segala kecondongan hati. Karena boleh jadi kita beribadah kepada Allah, kita tidak menunjukkan al-hanifiyah, kehanifan tadi. Hati kita bukan ke Allah, tapi kemana-mana kan. Begitu sholat Allahu Akbar, itu beribadah kepada Allah, tapi belum disertai dengan al-hanifiyah, belum disertai dengan suatu sikap batin yang condong kepada Allah, dengan komitmen kepada kebenaran dan kebaikan tadi. Artinya penegakan agama di sini dilakukan secara personal ya, bukan yang kelompok. Ya, memang harus dimulai oleh person, oleh pribadi. Tapi ketika banyak pribadi, banyak person, banyak individu melakukan itu, tak pelak lagi ya pasti berjamaah. Pasti juga secara kolektif atau secara bersama-sama gitu. Dan oleh karena itu ayat tadi juga dibunyikan oleh Allah dalam bentuk jamak ya. Illa liya'budullah, kecuali mereka. Bahkan di awalnya sudah wama umiru, adalah mereka diperintahkan, bukan dia, bukan person, bukan individu, tapi semua kaum beriman, semua umat Islam. Dan ini berhubungan dengan iman di sini. Alladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Wama umiru, adalah aku memerintahkan mereka. Berarti tetap secara kolektif, beragama secara bersama-sama, secara kolektif, beribadat kepada Allah berjamaah. Cuma jangan lupa kriteria keikhlasan tadi itu dan kehanifan. Baru juga wa yuqimus sholat, mereka semua plural jamaah menegakkan sholat, wa yu'tuz zakat, dan juga menunaikan zakat dalam nada jamaah plural. Jadi bukan perintah kepada individu, pada orang per orang, tapi perintah pada secara berjamaah ya. Yang intinya adalah ya, dasar ya, pokok dalam beragama ini haruslah ada keikhlasan dan kehanifan. Nah, penegakan agama ini kan saya tadi juga menyebutkan sejak zamannya Nabi Adam hingga rasul-rasul setelahnya. Nah, bagaimana cara rasul-rasul sebelumnya dalam hal menegakkan agama? Karena mereka mungkin belum melaksanakan sholat tapi sudah melaksanakan ibadah. Ya, memang rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini ya, dan pada seluruh komunitas manusia yang ada di muka bumi ini, Allah telah mengirim seorang yang memberi petunjuk. Ya. Ada yang disebut sebagai rasul, dan rasul-rasul itu ada yang namanya disebut dalam Al-Quran, ada juga yang tidak disebut. Mungkin banyak sekali yang belum kita ketahui. Karena tidak akan meninggalkan seorang kaum pun, suatu bangsa pun, kecuali mengutus pada mereka utusan dengan nama Fahad, Rasul, Nabi, dan lain sebagainya. Dan tentu apa yang mereka bawa itu, Allah berfirman, aku tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali membawa satu pesan, tauhid, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Jadi misi kerasulan adalah misi tauhid. Misi ketauhidannya ya. Kita akan membahas selanjutnya lagi ya Pak ya. Dalam hal menegakkan agama tentu ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah kita harus beribadah dengan ikhlas, sholat dan juga menunaikan zakat, dan berpegang teguh pada kehunafaan. Kita akan membahasnya dalam risalah sesaat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Risalah. Tentunya saya masih bersama Bapak Din Syamsuddin kali ini dan masih membahas tentang menegakkan agama. Pak Din, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menegakkan agama dengan kriteria-kriteria yang Pak Din sebutkan, dan juga dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Rasul-Rasul setelahnya. Ini memang banyak sekali cerita-cerita yang caranya menegakkan agama. Pak Din, tanggapannya seperti apa? Ya, perlu saya klarifikasi dan untuk kita pahami bersama bahwa menegakkan agama di sini bukanlah suatu perbuatan, suatu upaya bagaimana menjadikan agama itu tegak ya. Seolah-olah berada di luar diri manusia. Ada agama Islam, kita tegakkan, kita perjuangkan gitu ya. Tapi dia lebih
dalam pengertian bagaimana kita beragama secara benar, lurus, tegak. Intinya ada dalam diri kita manusia, baik secara individu maupun juga nanti melaksanakannya secara bersama-sama. Jadi menegakkan agama itu dalam konteks keberagaman kita, gitu. Bukan agamanya yang kemudian kita agungkan, kita syiarkan. Karena boleh jadi juga mengandung pengertian demikian. Nah, rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah itu, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, ya, itu pada hakikatnya bahwa pesan yang sama, tauhid, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada yang kemudian disampaikan itu lewat wahyu, lewat lembaran-lembaran saja. Ya. Ada yang juga disampaikan ke dalam diri rasul itu sendiri dalam bentuk ilham, ya. Sesuatu yang kemudian muncul dalam bentuk kesadaran, gitu. Nah, walaupun dalam perjalanan sejarah ada penyimpangan dari wahyu itu, dari pesan tauhid tadi itu, gitu. Itu yang kemudian datang lagi. Dan begitu pula rasul-rasul itu datang untuk melengkapi, yang datang kemudian membawa ajaran yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, hingga yang terakhir pada era Rasulullah SAW. Tapi kembali sejatinya itu agar manusia itu beragama secara baik, secara benar, ya. Ad-dinul qayyimah tadi. Itulah agama yang benar, itulah agama yang tegak, ya. Yang tadi syaratnya sudah jelas dalam surat Al-Bayyinah tadi, itu harus dimulai dengan keikhlasan dalam beribadat, dengan penuh kehanifan, keikhlasan dan kehanifan, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk hablum minallah, ya, sholat tadi kan, tapi juga harus berlanjut pada hablum minan nas, yaitu berbagi, mengeluarkan zakat. Berarti sebelum mengeluarkan zakat ada kerja, boleh jadi kerjasama, dan kemudian yang paling penting pada pesan menunaikan zakat itu berbagi, dalam arti ya ada kebersamaan, ya, di antara manusia itu. Karena orang yang menunaikan zakat, ya, orang kaya memberi pada yang miskin, fakir miskin, karena ada perasaan simpati, ada solidaritas. Jadi agama yang tegak itu sekaligus menegakkan kemanusiaan, kemanusiaan yang utuh. Kemanusiaan yang utuh itu bukan kita hidup secara sendiri, secara egois, secara individualis. Kita belum menunaikan atau menunjukkan kemanusiaan yang utuh. Tapi ketika kita mau berbagi, ada simpati, ada empati pada orang lain, dasar kemanusiaan, maka disinilah manifestasi dari keberagaman yang utuh tadi itu, yaitu pada wawasan dan sekaligus pelaksanaan dari kemanusiaan yang utuh. Lalu ada perbedaan nggak Pak antara menegakkan agama secara kelompok maupun secara pribadi? Apakah ada bedanya itu? Jelas ada perbedaannya, karena menegakkan agama sebagaimana yang kita bicarakan kali ini adalah lebih kepada diri manusia, ya. Bagaimana dia beragama secara benar, secara utuh, secara teguh, secara tegak, gitu. Dia penegakan ke dalam diri kita itu. Itu tidak bisa lagi dihindari akan melibatkan seseorang dengan orang lain. Apalagi pesannya itu liya'budullah, dalam arti banyak, ya. Bukan untuk sendiri. Berarti sekaligus di situ ada pesan dalam menegakkan keberagaman dalam diri kita itu harus pula lah secara kolektif, secara bersama-sama, bukan hanya oleh diri sendiri. Jadi dari apa yang kita bahas ini yang mungkin penting itu keikhlasan dan kehanifan. Ya. Dalam kita beragama jangan sekali-kali antena kita ini keluar dari dari orbit kesadaran akan Tuhan. Kalau seandainya sudah melaksanakan sholat tapi tidak ikhlas, nah itu yang harus senantiasa dikembalikan. Jadi mengapa ada ajaran sholat harus 5 kali sehari semalam? Supaya kalau hanya sekali, boleh jadi ya 1 jam sholat, 23 jam dia keluar dari orbit kesadaran akan Tuhan. Maka begitu pagi ya, perlu didukung oleh sholat duha, ya. Oh nanti siang hari waktu matahari tepat di atas kepala, sholat lagi. Oh nanti begitu condong, ya, matahari condong ke barat, sholat lagi asar. Begitu matahari terbenam dan seterusnya. Ini perlu dipahami dalam rangka manusia terjaga. Jangan sekali-kali kemudian berpaling atau keluar dari orbit tauhid, orbit kesadaran tadi itu. Maka keikhlasan
ada kehanifan. Tapi kemudian pesan yang kedua ya tetap kamu berhubungan dengan Allah lewat sholat tadi, menegakkan sholat, tapi jangan lupa manusia lain. Ini simbol aja ya. Zakat tentu banyak lagi ajaran-ajaran Islam, pesan-pesan Islam tentang kehidupan sosial ya, tidak sekedar zakat ya. Tapi kalau sudah zakat itu sudah puncaknya ya. Kita kemudian mau memberi dari apa yang kita miliki pada orang lain gitu. Jadi keberagaman yang qayyim, kita aslikan tegak, utuh, teguh, ya, lurus, sekaligus juga utuh dalam arti kita beragama secara paripurna. Ya, saya penasaran dengan lawan kata dari menegakkan. Artinya ada lawan katanya adalah meruntuhkan agama. Tapi ini akan kita bahas sesaat lagi ya Pak ya. Rasulullah sendiri ini membawa pesan yang sama untuk menegakkan agama, yaitu ketauhidan. Di mana agama yang tegak itu adalah menegakkan sisi dari kemanusiaan dan iman manusia itu sendiri. Dan intinya kita harus tetap menegakkan agama dengan keikhlasan dan juga kehanifan. Kami akan kembali dalam risalah sesaat lagi. Ya, Anda masih dalam risalah dan saya masih bersama Pak Din Samsudin. Pak Din, tadi saya sempat selenting sedikit tentang bagaimana kita menegakkan agama, tapi ini ada sisi lain di mana manusia juga bisa pun meruntuhkan agama. Pak Din, gimana tanggapannya? Ya, tapi mari kita lihat dulu kata yang dipakai oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran ya, tentang keberagaman yang tegak ya. Yang dalam bahasa Al-Quran itu ad-dinu qayyimah ya. Wadzalika dinul qayyimah ya. Yang memang tidak terlalu pas diartikan tegak, maka menegakkan. Tapi juga mengandung arti kokoh. Tegak, kokoh ya. Dan berarti lawan-lawannya ya runtuh, roboh ya, lemah Yeah. atau apapun ini ya, kelemahan kita dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, paling tidak pesannya itu adalah bagaimana kita beragama ini jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah menyangkut agama ini, janganlah sesuatu yang kemudian ya seadanya. Yang penting saya sudah memiliki Islam, tapi belum menjadi Muslim. Nah, menjadi Muslim ini haruslah menjadi Muslim, bukan sekedar memiliki Islam. Jadi menegakkan agama, beragama secara paripurna, tegak, kokoh, lurus, utuh. Itu tidak cukup dengan memiliki Islam yang kemudian kita bawa kemana-mana dalam KTP kita kan. Karena ada kolom agama Islam. Nanti waktu nikah Islam. Jadi Islamnya tampil paling tidak pada 3 episode penting dalam kehidupannya: waktu lahir, waktu nikah, waktu mati. Tapi in between itu agama tidak ada, tidak hadir. Artinya karena dia tidak menjadi. Jadi kita harus to be a Muslim. Menjadi. Dan memang proses menjadi ini proses dinamis, tidak harus jadi kemudian simsalabim langsung jadi, tapi terus menerus. Ya, itulah agama yang tegak ketika kita menjadi Muslim. Harus ada kesadaran kita terus menerus ya. Antena kita jaga pada Allah terus nih. Frekuensi berapa itu ya, antena Hanif tadi itu, ikhlas, gak ada pamrih, bukan karena kita ingin disanjung-sanjung, bukan karena ingin kita dilihat oleh orang lain. Itu keikhlasan dan kehanifan yang berhimpit tadi itu. Tapi ada konsekuensi, tidak sekedar begitu ya, kita beribadat pada Allah ya, ada perintah menegakkan sholat, kita sholat. Kalau ada orang yang malas-malas sholat itu antenanya sedang terganggu, error gitu. Malas sholat nih, ketika dipanggil hayya 'alas sholat, mari pada sholat, mari pada Allah, Allahu Akbar, itu malas-malasan tuh kehanifannya diragukan, keikhlasannya diragukan, nggak sungguh-sungguh ikhlas. Dan kehanifan, kecondongan antena kepada Allah itu sedang terganggu petir itu, mungkin sedang terganggu frekuensi lain gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, tegak itu dalam arti sebuah keberagaman yang utuh dan itu harus menjadi, tidak sekedar memiliki. Lalu di era sekarang ini banyak sekali kasus yang kita lihat bahwa banyak orang yang sudah mulai meninggalkan sholat, bahkan lupa sama zakatnya. Apakah Islam terancam ketegakannya akibat hal ini? Islam, agama Allah, termasuk Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW bawa nama
tidak sedikit pun akan terancam. Tidak sedikit pun akan tercederai kesuciannya. Jadi kalau ada yang menghina Islam, menistakan Islam, ya, ini bukan menegakkan agama, tapi menistakan agama. Ada yang melakukan oleh Muslim atau oleh orang bukan Muslim, itu tidak sedikit pun mengurangi kesucian, keagungan Al-Quran. Tidak sedikit pun akan mencederai keluhuran, keagungan Islam. Jadi Islam itu sudah tegak. Itulah yang ya'lu wa la yu'la alaihi, tegak, tinggi dan tidak ada yang meninggikannya. Tetapi keberagaman manusianya yang boleh jadi tegak, boleh jadi runtuh. Tadi sudah kan ada hadis, sholat itu tiang agama, bagi yang melaksanakannya, menegakkannya, dia menegakkan agama. Bagi yang tidak menegakkannya, meruntuhkan agama. Itu bukan agamanya, keberagamaan. Agama Islam itu sudahlah, itu terjamin sebagai agama yang agung, luhur, tidak sedikit pun terkurangi apakah oleh kartun-kartun yang menghina Islam, oleh film-film yang menghina Al-Quran, oleh siapapun membakar Al-Quran, tidak sedikit pun mengurangi keagungan, keluhuran, dan kesucian agama dan Al-Quran itu. Tapi lebih banyak merupakan keberagaman kita. Perintah Al-Bayyinah tadi itu perintah agar kita beragama secara sungguh-sungguh. Itulah menegakkan agama. Beragama secara sungguh-sungguh, beragama secara utuh, beragama secara patuh. Jadi sungguh-sungguh, patuh, dan utuh. Itu yang diperintahkan oleh ayat atau surat tentang menegakkan agama ini. Ya, lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang teroris itu mereka jihad di jalan Allah, padahal itu cara yang salah sebenarnya? Ya, memang ada di antara kita yang memahami menegakkan agama itu hanya sebatas melakukan segala upaya agar agama ini kemudian terangkat, tegak. Ya. Tapi dia sebagai pelaku, agama sebagai objek. Tapi bagi saya, pada hemat saya, menegakkan agama itu pertama kali pada diri sendiri. Dan kalau ini dilakukan baik oleh diri sendiri dan bersama dengan diri-diri yang lain, secara kolektif, secara bersama-sama, itu otomatis agama akan tegak. Coba lihat logika dari ayat tadi itu. Kalau banyak kaum beriman menegakkan sholat, kemudian beramai-ramai menunaikan zakat, ya, berarti orang beriman itu orang-orang kaya. Itu secara otomatis Islam itu tegak. Citra Islam itu tinggi karena didukung oleh pemeluknya yang menjadi orang-orang yang bekerja, kemudian memiliki kekayaan dan kemudian bisa memberi gitu. Tetapi jihad itu sejatinya badrul juhdi, ya, mengerahkan segala daya upaya. Dan oleh karena itu memang tidak salah ya, kita harus menegakkan agama dalam arti mensyiarkan agama itu, tapi jangan lupa ya, menegakkan agama ke dalam dulu, yaitu beragama secara tegak, yaitu utuh, teguh, patuh tadi itu. Ya, baik, terima kasih Pak Din atas masukannya. Semoga ini memberi pencerahan untuk kita semuanya. Agama Islam sendiri dalam mendalaminya janganlah hanya memiliki Islam sebagai identitas saja, tapi kita harus to be atau menjadi seorang muslim yang baik, di mana agama tidak hanya bisa tegak tapi juga kokoh terhadap diri kita maupun terhadap agama yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.